everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Miss Mifta. And in this video, I would like to explain about telling past event. Oke, past event in bahasa means sebuah kegiatan atau kejadian yang telah berlalu. Or you can say that past event is masa lampau. So here, you can see the conversation between Ricky and Meg. So I will read this conversation and you guys please listen carefully. So what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today? I forgot all about that. Don't worry, you always get an A. Nah, itu tadi adalah conversation antara Ricky and Meg. Di sini conversation di sini diawali dengan Ricky bertanya kepada Meg. Ricky bertanya, apa yang kamu lakukan di akhir pekan? Kemudian Meg menjawab, saya habis bersenang-senang. Saya pergi ke tempat karaoke dan bernyanyi dengan teman-teman di hari Sabtu. Kemudian Ricky bilang, that sounds like fun. Terdengar menyenangkan. Apa kamu pergi ke Lucky? Nah, Lucky ini suatu tempat ya. Kemudian Meg-nya menjawab, no, we didn't. Enggak. Kami pergi ke tempat baru di pusat kota. Bagaimana denganmu? Apakah kamu pergi ke suatu tempat? And Ricky answer, katanya, tidak. Saya nggak pergi kemana-mana di akhir pekan. Saya hanya tinggal di rumah dan belajar untuk Spanish test ini, untuk tes bahasa Spanyol besok. Kemudian Meg bilang, oh, tes bahasa Spanyolnya besok, saya melupakan itu. Kemudian Ricky bilang, don't worry, gak usah khawatir karena kamu selalu mendapat A gitu. So, karena kita membahas tentang past event, tentunya di sini kita akan memakai tenses. Tensesnya pasti tenses yang telah berlalu. Nah, dari ini nih, conversation ini, kalian bisa lihat nih, ada dua tenses yang dipakai. Yang pertama yaitu ini, I had a great time. Nah, kalau ada kata had ini berarti sesuatu yang telah berlalu. Dan nama tensesnya adalah past perfect tense. Kemudian kalian juga bisa lihat di sini ada kata did, went, sang. Kemudian apalagi nih, ada juga stayed, studied, forgot. Nah, itu adalah verb 2 atau kata kerja kedua yang biasanya dipakai untuk tenses simple past tense. Nah, biar lebih paham lagi, coba kita ke slide selanjutnya. Oke, next. Nah, kita pertama-tama membahas tentang past perfect tense dulu. Past perfect tense adalah suatu tense yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau kejadian yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Rumusnya yaitu subject plus had plus verb 3, dan untuk kalimat negatif rumusnya subject plus had not plus verb 3. Dan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya adalah had plus subject plus verb 3. Contohnya, they had studied. Mereka
sudah belajar. Itu untuk kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya menjadi they had not studied. Jadi ditambahin not setelah had. Untuk kalimat interrogatif, had-nya itu pindah ke depan. Jadi had they studied, apakah mereka sudah belajar? Nah, jadi kalau past perfect tense itu ingat ya, rumusnya subjek ditambah had ditambah verb 3. Oke, next. Jadi di conversation between Ricky and Meg ini cuma ada satu aja ya, tenses past perfect tense di sini. I had a great time. Next, untuk tenses yang kedua yaitu past tense. Nah, simple past tense itu talking about something in the past with specific time descriptions. Jadi past tense ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, simple past tense digunakan untuk menjelaskan kejadian di waktu lampau dengan spesifik waktu tertentu. Contohnya, I ate fried rice last night. Saya makan nasi goreng tadi malam. Kemudian, contoh kedua ada I called her yesterday. Nah, yang saya garis bawahi itu adalah spesifik waktu tertentu. Last night, yesterday itu bisa diganti jadi in 2002, last winter, 2 days ago, 3 days ago, and so on. Selanjutnya, past tense bisa digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di waktu lampau tapi sudah benar-benar berakhir. Contohnya, I lived in Bali from 2006 until 2010. Saya tinggal di Bali dari tahun 2006 sampai 2010. Dan itu artinya sekarang nih 2021 saya sudah nggak tinggal di Bali lagi. Contoh kedua, I worked as a teacher from 2018 until 2019. Saya bekerja sebagai guru dari tahun 2018 sampai 2019. Berarti sekarang saya sudah tidak menjadi guru lagi. Oke, penggunaan yang ketiga, simple past tense itu digunakan untuk menjelaskan urutan kejadian di waktu lampau yang sudah terjadi. Misalnya ditanya nih, saya nanya ke kalian, what did you do last night? Kalian bisa jawab, first I watch a movie, after that I read a novel, and then I drank soda. Pertama-tama saya nonton film, setelah itu saya baca novel, kemudian saya minum soda, seperti itu. Nah, rumus simple past tense itu untuk kalimat positifnya adalah subject plus verb to. Untuk kalimat negatif, subject plus did not plus verb 1. Untuk kalimat interrogatif, rumusnya did plus subject plus verb 1 dan tanda tanya. Contohnya, itu harusnya the ya. The girl ate much ice cream yesterday. Artinya, seorang wanita makan banyak es krim kemarin. The girl itu sebagai subjek, ate itu adalah verb to. Verb satunya dari ate adalah eat, makan. Karena ini simple past tense, kita pakai verb 2 jadi ate. Ate much ice cream yesterday. Kemudian untuk kalimat negatif, the girl did not eat much ice cream yesterday. Untuk kalimat negatif, subjeknya itu the girl, kemudian ditambah did not. Kemudian setelah kata did not itu harus kembali lagi menjadi verb 1. Jadi yang tadinya ate menjadi eat. Jadi the girl did not eat much ice cream yesterday. Untuk kalimat interrogatif, did-nya pindah ke depan. Did the girl eat much ice cream yesterday? Apakah si wanita itu makan banyak es krim kemarin? Seperti itu. Nah, kaitannya past perfect tense dan simple past tense pada conversation antara Ricky dan Meg tadi, ketika dua kejadian terjadi di masa lalu, past perfect tense digunakan untuk kejadian yang terjadi lebih awal, sedangkan simple past tense digunakan untuk
kejadian yang terjadi setelahnya. Contohnya, yang pertama nih, when I met him, he had changed a lot. Ketika saya bertemu dia sudah banyak berubah. Jadi kejadian pertama yaitu dia sudah banyak berubah, yaitu he had changed a lot. Kejadian keduanya yaitu I met him. Contoh kedua, before the police came to his house, the thief had gone away. Ketika polisi datang ke rumahnya, pencurinya sudah pergi jauh. Jadi kejadian pertama yaitu the thief had gone away. Kejadian pertamanya si malingnya atau pencurinya itu udah pergi duluan. Kemudian kejadian keduanya itu the police came to his house. Kejadian keduanya polisinya baru datang ke rumahnya. Gitu. Nah, di sini ada assignment atau tugas buat kalian. Silahkan kalian tambahkan verb atau kata kerja yang sesuai dengan kalimat ini. Contohnya seperti yang tadi ya, seperti conversation between Ricky and Mac. Jadi kalian harus menganalisa nih, yang dititikin dan yang di kurung itu. Okay? I think that's all for me. Thank you for today. And thank you for watching.